suara komunikasi. Kata demi kata membentuk makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Amin. Masih bersama kami di channel Ensiklopedia Komunikasi. Channel yang diproduksi oleh Strategic Communication Center atau SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung. Seperti biasa, kami akan hadirkan informasi seputar komunikasi, baik yang berhubungan dengan teori komunikasi, penelitian, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulik pendekatan penelitian fenomenologi. Halo teman-teman Ensiklopedia Komunikasi, selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas segala hal tentang dunia komunikasi dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Hari ini kita akan menyelami salah satu pendekatan penelitian yang cukup filosofis tapi super penting di bidang komunikasi, yaitu pendekatan fenomenologi. Bayangkan kalau kita bisa masuk ke dalam pikiran orang lain dan memahami bagaimana mereka merasakan komunikasi sehari-hari. Itulah inti dari fenomenologi. Apa itu fenomenologi dalam penelitian komunikasi? Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani phenomenon, yang berarti apa yang tampak atau fenomena. Dalam konteks penelitian, khususnya komunikasi, fenomenologi adalah pendekatan kualitatif yang fokus pada pengalaman hidup subjektif individu. Bukan sekedar mengamati perilaku luar, tapi mendalami bagaimana seseorang memaknai dan menginterpretasikan pengalaman komunikasinya dalam dunia nyata. Menurut Edmund Husserl, bapak fenomenologi modern, pendekatan ini menekankan pada kembali ke hal-hal itu sendiri. Artinya, kita harus menangkap esensi pengalaman tanpa prasangka. Dalam komunikasi, ini berarti memahami bagaimana orang merasakan interaksi, seperti bagaimana seseorang mengalami bullying online atau kegembiraan dalam percakapan budaya lintas negara. Bukan data statistik, tapi cerita hidup yang kaya makna. Sejarah singkatnya, fenomenologi dimulai di awal abad ke-20 oleh Husserl, kemudian dikembangkan oleh Martin Heidegger dan Maurice Merleau-Ponty. Di bidang komunikasi, pendekatan ini populer sejak tahun 1970-an, terutama untuk mengeksplorasi komunikasi interpersonal, media, dan budaya. Tujuan utama fenomenologi dalam penelitian komunikasi adalah untuk mengungkap dan mendeskripsikan esensi pengalaman bersama dari sekelompok orang terhadap suatu fenomena komunikasi. Misalnya bukan hanya tahu bahwa orang suka media sosial, tapi mengapa dan bagaimana pengalaman itu membentuk identitas mereka. Secara spesifik, tujuannya meliputi: pertama, memahami makna subjektif, bagaimana individu membangun realitas melalui komunikasi. Kedua, pola bersama. Dari pengalaman pribadi, kita bisa menemukan tema universal. Ketiga, memberi suara pada yang tak terlihat, cocok untuk topik sensitif seperti stigma sosial atau pengalaman minoritas dalam komunikasi massa. Dengan ini, peneliti bisa membantu praktisi komunikasi seperti marketer atau konselor untuk lebih empati dan efektif. Proses pelaksanaan dalam penelitian. Langkah pertama, identifikasi fenomena. Pilih topik yang ingin dieksplorasi, seperti pengalaman komunikasi pasien dengan dokter selama pandemi. Kedua, bracketing atau epoche. Ini adalah kunci. Peneliti harus menangguhkan prasangka pribadi, asumsi, dan teori sebelumnya agar bisa melihat fenomena secara murni. Bayangkan membersihkan lensa kamera sebelum memotret. Ketiga, pengumpulan kata. Gunakan metode kualitatif mendalam seperti wawancara semi-struktural, observasi partisipan atau jurnal reflektif. Targetkan 5-25 partisipan yang pernah mengalami fenomena tersebut. Tanyakan pertanyaan terbuka. Bagaimana rasanya saat Anda berkomunikasi melalui Zoom? Keempat, analisis data. Proses keempat ini dibagi menjadi deskripsi,
dengan cara menulis ulang pengalaman partisipan secara detail, reduksi fenomenologi melalui identifikasi elemen esensial, hilangkan yang tidak relevan, interpretasi yakni usaha untuk menemukan tema bersama dan struktur esensi. Terakhir, validasi dan penulisan dengan cara membagikan temuan ke partisipan untuk konfirmasi, lalu susun laporan yang deskriptif dan naratif. Contoh aplikasi dalam komunikasi. Agar lebih konkret, mari kita lihat contoh. Misalnya penelitian tentang fenomena ghosting dalam komunikasi digital. Peneliti mewawancarai orang yang pernah di-ghosting, lalu deskripsikan rasa kehilangan, ketidakpastian, dan bagaimana peristiwa itu mengubah cara mereka berkomunikasi selanjutnya. Hasilnya bisa digunakan untuk edukasi tentang etika digital. Hasil penelitiannya mengungkap bahwa ghosting bukan hanya soal komunikasi yang terputus, tapi juga memicu rasa ditolak, mempertanyakan nilai diri, dan mengubah cara partisipan memulai hubungan online di masa depan. Misalnya beberapa partisipan jadi lebih hati-hati atau menghindari aplikasi kencan. Temuan ini bisa digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang etika komunikasi digital atau membantu terapis memahami dampak psikologis ghosting. Mengapa fenomenologi cocok? Hal ini memungkinkan peneliti menangkap emosi dan makna mendalam yang tidak bisa diukur melalui survei. Angka mungkin menunjukkan 60% orang pernah di-ghosting, tapi fenomenologi menjelaskan bagaimana rasanya yang akan memberikan sudut pandang yang lebih manusiawi. Contoh lain, studi tentang pengalaman wartawan dalam liputan konflik yang mengungkap tema ketakutan, empati, dan transformasi pribadi. Proses penelitiannya meliputi, pertama, identifikasi fenomena. Peneliti fokus pada pengalaman komunikasi wartawan saat meliput konflik bersenjata. Tujuannya memahami bagaimana wartawan memproses interaksi dengan narasumber di tengah tekanan. Kedua, bracketing. Peneliti yang mungkin bukan wartawan mencatat asumsi mereka, seperti wartawan pasti takut atau mereka hanya fokus pada berita. Asumsi ini disisihkan untuk melihat pengalaman secara murni. Ketiga, pengumpulan data. Peneliti mewawancarai 8 wartawan berpengalaman yang pernah meliput konflik, misalnya di Timur Tengah atau kerusuhan lokal. Pertanyaan seperti, bagaimana rasanya saat Anda mewawancarai korban konflik, atau apa yang Anda pikirkan saat berada di lapangan? Selain wawancara, peneliti mungkin meminta wartawan menulis jurnal reflektif tentang pengalaman mereka. Analisis data meliputi deskripsi, cerita ditulis ulang, misalnya Andi merasa jantungan saat mendengar ledakan, tapi tetap wawancara secara tenang agar narasumber merasa aman. Reduksi fenomenologi elemen kunci diidentifikasi seperti ketegangan emosional, empati dalam, atau konflik batin antara objektivitas jurnalistik dan kemanusiaan. Interpretasi, tema bersama muncul, seperti ketakutan yang terkelola, kedekatan emosional dengan narasumber, dan transformasi identitas profesional. Validasi. Peneliti memverifikasi temuan dengan wartawan lalu menyusun narasi yang menggambarkan esensi pengalaman. Penelitian ini menemukan bahwa wartawan tidak hanya melaporkan fakta, tapi juga mengalami transformasi pribadi. Mereka sering merasa terhubung secara emosional dengan narasumber, tapi juga berjuang dengan trauma dan tekanan etika untuk tetap objektif. Hasil ini bisa digunakan untuk pelatihan jurnalistik, seperti menyiapkan wartawan untuk tantangan emosional atau mengembangkan panduan etika dalam peliputan konflik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan fenomenologi. Pertama, mendalam dan empatik, memberi pemahaman holistik tentang pengalaman manusia yang sulit didapat dari metode kuantitatif. Kedua, fleksibel, cocok untuk topik kompleks dan baru, seperti dampak AI pada komunikasi. Ketiga, berorientasi pada manusia, menghargai suara partisipan sehingga hasilnya lebih otentik. Namun kekurangannya, pertama, subjektif, bergantung pada interpretasi peneliti, bisa bias jika bracketing tidak sempurna. Kedua, sulit digeneralisasikan. Hasilnya spesifik untuk kelompok kecil, bukan populasi luas. Ketiga, memakan waktu. Proses wawancara dan analisis bisa berbulan-bulan, plus juga sulit diukur reliabilitasnya. Simpulan. Jadi teman-teman, fenomenologi adalah alat powerful untuk menyelami jiwa komunikasi manusia. Dari definisi sebagai studi pengalaman hidup, tujuannya memahami makna subjektif, prosesnya yang mendalam, sampai kelebihannya dalam empati meski punya kekurangan waktu. Kalau kalian peneliti atau mahasiswa komunikasi, coba terapkan ini untuk topik favorit kamu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau suka, like, subscribe, dan komen di bawah apa fenomena komunikasi yang ingin kalian teliti dengan fenomenologi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Stay komunikatif.
Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna. Isyarat dan suara jembatan rasa. Dari teori hingga cerita, ini dunia komunikasi kita. Selamat datang di ensiklopedia, tempat bicara jadi makna. Dari sains ke kehidupan nyata, komunikasi jantung semesta. Mari dengar, mari pahami setiap pesan yang tersembunyi. Dengan bahasa, gerak dan hati, kita saling mengerti. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna.